Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Sebelum menyimak kisah yang kami sajikan, saya doakan para pemirsa sehat selalu dan diberikan kelancaran rezeki. Di sebuah desa yang tenang, hidup sebuah keluarga sederhana dengan hati penuh syukur. Kehidupan mereka berubah ketika sebuah keajaiban hadirnya kura-kura emas, membawa mereka pada perjalanan penuh makna tentang kekayaan, iman, dan kebahagiaan sejati. Selamat menikmati. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, hidup sebuah keluarga yang akrab dengan kemiskinan. Rumah mereka berdiri di atas tanah yang gersang, sebuah gubuk reot dengan dinding dari anyaman bambu dan atap yang bocor di sana-sini. Setiap kali hujan turun, air merembes ke dalam, membasahi lantai tanah yang dingin dan licin. Di dalam rumah itu, Arman dan keluarganya menjalani kehidupan yang keras dan penuh perjuangan. Arman adalah seorang petani. Setiap pagi sebelum fajar, ia berangkat ke sawah dengan cangkul di bahunya, melewati jalan setapak yang licin dan penuh lumpur. Di bawah terik matahari atau dinginnya embun pagi, ia bekerja tanpa lelah. Namun hasil jerih payahnya seringkali tak sebanding dengan usaha yang dicurahkan. Tanah yang ia garap terlalu tandus, sementara hujan yang datang terlalu sering berubah menjadi badai yang menghancurkan tanamannya. Istrinya, Siti, tak kalah sibuk. Ia mengurus rumah dengan penuh kesabaran, meskipun persediaan bahan makanan semakin menipis. Di sudut dapur, sebuah periuk kecil berisi bubur jagung yang dimasak perlahan. Asap tipis mengepul dari tungku yang hampir kehabisan kayu bakar. Siti mengaduknya dengan hati-hati, berharap bubur itu cukup untuk mereka bertiga hari itu. Rini, putri mereka yang baru berusia 10 tahun, adalah anak yang penuh semangat meskipun hidup di tengah keterbatasan. Ia sering membantu ibunya mengumpulkan kayu bakar di hutan kecil dekat rumah mereka. Ketika tidak sedang membantu, ia bermain sendiri di tepi sungai yang mengalir di pinggir desa. Sungai itu adalah satu-satunya tempat di mana ia merasa bebas, jauh dari beban kehidupan yang menekan keluarganya. Hari itu, awan gelap menggantung di langit sejak pagi. Angin kencang bertiup, membawa bau tanah basah yang mengingatkan semua orang pada datangnya hujan badai. Arman berdiri di tengah sawah garapannya, memandang tanaman padi yang mulai tumbuh. Ia tahu, jika badai datang, semuanya akan sia-sia. Tapi ia tetap mencangkul, mencoba melawan rasa putus asa yang mulai menghantui. Ketika hujan mulai turun, butirannya kecil dan ringan. Namun tak butuh waktu lama sebelum langit seolah-olah runtuh. Hujan deras menghantam tanah dengan keras, menciptakan genangan yang meluas dengan cepat. Arman meletakkan cangkulnya dan berlari menuju sebuah gubuk kecil di pinggir sawah untuk berteduh. Dari sana, ia menyaksikan dengan hati berat bagaimana air menghancurkan tanamannya, membanjiri lahan yang sudah ia garap dengan susah payah. Di rumah, Siti sibuk menutup lubang-lubang di dinding dengan kain basah, mencoba mencegah air masuk lebih banyak. Rini duduk di sudut, memeluk lututnya sambil memperhatikan ibunya. Meski badai di luar mengamuk, ada ketenangan di wajah Rini yang sulit dijelaskan. Ia tak menangis atau mengeluh. Sebaliknya, matanya memandang keluar jendela yang basah oleh tetesan hujan, seolah-olah mencari sesuatu di balik kabut yang menutupi desa mereka. Ketika sore tiba, badai akhirnya mereda. Matahari terbenam di balik awan kelabu, menyisakan langit dengan semburat oranye pucat. Arman pulang dengan langkah gontai, pakaiannya basah kuyup dan tubuhnya menggigil. Ia tak membawa apa-apa selain wajah yang lelah dan penuh kekecewaan. Siti menyambutnya dengan secangkir air hangat, sementara Rini berdiri di pintu, menatap ayahnya dengan pandangan yang penuh kasih. Malam itu, keluarga kecil itu berkumpul di sekitar tungku. Bubur jagung yang mereka makan terasa hambar, tapi mereka tetap bersyukur. Di luar, suara jangkrik bercampur dengan gemericik air hujan yang masih menetes dari atap. Rini, dengan rasa penasaran khas anak-anak, teringat akan sebuah tempat di dekat sungai yang belum pernah ia jelajahi. Dalam hati ia berjanji untuk pergi ke sana esok hari, berharap menemukan sesuatu yang bisa membawa perubahan bagi keluarganya. Namun malam itu tak ada yang tahu bahwa hidup mereka sebentar lagi akan berubah. Tak jauh dari rumah, di tepian sungai yang surut setelah badai, sesuatu yang kecil dan bercahaya mengintip dari balik bebatuan.
sesuatu yang akan membawa keajaiban dalam kehidupan mereka. Pagi itu, embun masih bergelayut di daun-daun ketika Rini memutuskan untuk menjelajahi tepian sungai seperti yang ia rencanakan. Udara segar dan dingin menggigit kulitnya, tapi semangatnya menghangatkan hatinya. Dengan membawa keranjang kecil, ia melangkah hati-hati di sepanjang jalur berbatu, mendengarkan gemericik air yang mengalir lembut. Sungai itu biasanya dangkal, tetapi setelah badai semalam, alirannya tampak lebih deras dan penuh misteri. Rini menyusuri tepi sungai, mengamati setiap sudut dengan penuh rasa ingin tahu. Di tengah tumpukan ranting yang terbawa arus, ia melihat sesuatu yang berbeda. Sebuah benda kecil bersinar keemasan, nyaris tak terlihat di antara batu-batu sungai yang licin. Ia mendekat perlahan, mencoba memastikan apa yang dilihatnya. Semakin dekat, benda itu semakin jelas. Seekor kura-kura kecil dengan cangkang berkilau seperti emas. Kura-kura itu terjebak di antara dua batu besar. Cangkangnya yang luar biasa memantulkan cahaya matahari, menciptakan kilauan yang menakjubkan. Rini merasa terpana. Belum pernah ia melihat sesuatu yang begitu indah dan aneh di sepanjang hidupnya. Ia meraih kura-kura itu dengan hati-hati, merasakan cangkangnya yang halus dan dingin di tangannya. Kura-kura itu bergerak lemah, seolah kelelahan setelah berjuang melawan arus deras semalam. Rini membawa kura-kura itu pulang. Dalam perjalanan, ia merasa seolah-olah makhluk kecil itu menyimpan rahasia besar. Cangkangnya yang bersinar bukan hanya keindahan biasa. Ada sesuatu yang tak terjelaskan, sesuatu yang membuat Rini merasa bahwa ia telah menemukan lebih dari sekadar hewan kecil. Setibanya di rumah, Rini merawat kura-kura itu dengan penuh perhatian. Ia mencuci cangkangnya yang kotor dan memberinya sedikit daun segar yang ia temukan di sekitar rumah. Kura-kura itu tampak menerima perawatan itu dengan tenang, meski matanya yang kecil dan hitam terus bergerak, seolah-olah mengamati sekeliling. Dalam beberapa jam, kura-kura itu mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Gerakannya lebih lincah, dan ia bahkan mulai mencoba berjalan perlahan di atas lantai tanah rumah mereka. Yang paling aneh adalah perubahan yang terjadi setelah kura-kura itu berada di rumah. Hal-hal kecil yang sebelumnya terasa sulit mulai berjalan lebih baik. Di kebun kecil mereka, tanaman yang sebelumnya tampak layu mulai tumbuh subur. Sayur-sayuran yang sempat gagal panen tiba-tiba memunculkan daun-daun baru yang segar. Bahkan ayam mereka yang biasanya hanya bertelur sekali dalam beberapa hari, mulai bertelur lebih banyak. Siti, ibu Rini, memperhatikan perubahan ini dengan perasaan campur aduk. Ia merasa aneh, tetapi ia juga tak bisa menyangkal bahwa semuanya menjadi lebih baik. Arman di sisi lain tidak terlalu memikirkannya. Ia hanya merasa bersyukur bahwa keberuntungan kecil akhirnya datang menghampiri mereka. Namun Rini tahu bahwa semua ini dimulai sejak kedatangan kura-kura kecil itu. Hari-hari berlalu dan keluarga itu semakin terbiasa dengan kehadiran kura-kura emas. Mereka memberinya nama sederhana, Emas, karena cangkangnya yang bercahaya. Emas sering menghilang di siang hari, berjalan perlahan ke arah sungai, tetapi ia selalu kembali sebelum malam tiba. Setiap kali ia kembali, hal-hal baik terus terjadi. Sawah Arman yang sebelumnya sering gagal panen mulai menunjukkan hasil. Tanah yang tadinya kering dan tandus kini menjadi subur, dan air irigasi mengalir lebih lancar daripada sebelumnya. Arman menganggapnya sebagai berkah dari Tuhan, sebuah jawaban atas doa-doanya selama ini. Namun Rini tahu lebih dari itu. Ia tahu bahwa semua ini dimulai sejak ia membawa kura-kura kecil itu pulang. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya, tetapi ia merasa bahwa Emas membawa lebih dari sekadar keberuntungan. Kura-kura itu adalah kunci dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang belum sepenuhnya ia pahami. Pada suatu malam ketika bulan bersinar terang di langit, Rini terbangun karena suara gemerisik di luar rumah. Ia mengintip dari celah dinding bambu, dan di bawah cahaya bulan, ia melihat Emas berjalan menuju sungai. Rini memutuskan untuk mengikuti Emas secara diam-diam. Dengan langkah pelan, ia berjalan di belakang kura-kura itu, menyusuri jalan setapak menuju sungai. Dalam cahaya remang-remang malam, Rini melihat kura-kura itu berhenti di tepi sungai, lalu masuk ke dalam air dengan gerakan yang anggun. Rini menahan napas, merasa bahwa ia berada di ambang sebuah penemuan besar. Dan memang, malam itu menjadi awal dari serangkaian keajaiban yang lebih besar.
keajaiban yang akan mengubah hidup keluarganya selamanya. Suatu sore, ketika matahari mulai meredup di ufuk barat, Arman memutuskan untuk mengikuti kura-kura emas yang seperti biasa berjalan menuju sungai. Dengan rasa penasaran yang tak tertahankan, ia melangkah perlahan, menjaga jarak agar tidak mengusik makhluk kecil itu. Kura-kura itu berjalan dengan tenang, seolah mengetahui bahwa ada seseorang yang mengikutinya. Langkah kecilnya membawanya ke sebuah sudut sungai yang tersembunyi di balik semak belukar. Di tempat itu, sungai membentuk sebuah kolam kecil yang dikelilingi oleh batu-batu besar. Airnya jernih dan memantulkan cahaya matahari yang tersisa. Namun yang membuat tempat itu istimewa adalah gua kecil yang tampak di balik aliran air. Mulut gua itu hampir tersembunyi, tertutup oleh tanaman merambat yang lebat. Tanpa berpikir panjang, Arman melangkah mendekat. Kura-kura emas masuk ke dalam gua dengan perlahan, sementara Arman mengintip dari luar. Ia merasa ragu, tetapi rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Dengan hati-hati, ia menyibak tanaman merambat yang menutupi mulut gua dan masuk ke dalam. Di dalam, gua itu gelap dan dingin, tetapi ada sesuatu yang aneh. Di dasar gua, kilauan emas dan cahaya redup berpendar dari sebuah kolam kecil. Arman mendekati kolam itu dengan langkah pelan. Di dasar kolam, ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Koin-koin emas, permata berwarna-warni, dan perhiasan yang tampak sangat berharga. Kilauan itu begitu memukau hingga ia hampir tidak percaya pada apa yang dilihatnya. Ia menyadari bahwa ini adalah harta karun yang luar biasa, sebuah kekayaan yang bisa mengubah hidup keluarganya selamanya. Namun, saat ia hendak mengambil koin emas pertama, ia merasakan sesuatu. Kura-kura emas itu muncul di tepi kolam, memandangnya dengan tatapan yang seolah memberi peringatan. Arman menarik tangannya, menyadari bahwa ini bukan sekadar harta biasa. Ia mengambil hanya beberapa koin, cukup untuk membantu keluarganya keluar dari kemiskinan, lalu beranjak pergi dengan hati penuh syukur. Keesokan harinya, kehidupan keluarga mereka berubah drastis. Dengan koin-koin emas itu, Arman mampu membeli benih yang lebih baik, alat-alat bertani yang baru, dan memperbaiki rumah mereka yang selama ini reot. Namun ia menjaga rahasia tentang asal-usul kekayaan itu, bahkan dari istrinya. Ia merasa bahwa harta karun itu bukan miliknya sepenuhnya, melainkan sesuatu yang harus dijaga dengan bijaksana. Hari-hari berlalu dan kekayaan kecil yang mereka peroleh membawa kebahagiaan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Desa mulai memperhatikan perubahan yang terjadi pada keluarga mereka. Rumah yang dulu rapuh kini tampak kokoh dan indah. Sawah mereka menghasilkan panen melimpah, dan Arman sering membagikan hasil panen itu kepada tetangga-tetangganya yang masih hidup dalam kesulitan. Namun perubahan ini juga menimbulkan kecurigaan. Beberapa orang desa mulai bertanya-tanya bagaimana keluarga yang dulu miskin tiba-tiba hidup berkecukupan. Mereka mencoba mencari tahu, mengajukan pertanyaan, dan bahkan mengikuti Arman ke sawah dan sungai. Tapi Arman selalu berhati-hati. Ia tidak ingin siapapun mengetahui tentang kura-kura emas atau gua tempat harta karun itu berada. Suatu malam, di bawah sinar bulan purnama, Arman memutuskan untuk kembali ke gua itu. Ia ingin memastikan bahwa harta karun itu masih ada, dan ia merasa harus berterima kasih pada kura-kura emas yang telah membawa keberuntungan bagi keluarganya. Ketika ia sampai di gua, kura-kura emas sudah menunggunya di tepi kolam. Arman merasa bahwa makhluk kecil itu adalah penjaga dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang tidak boleh disalahgunakan. Di tengah kesunyian malam, Arman menyadari bahwa kekayaan yang ia temukan bukan hanya tentang emas dan permata. Itu adalah pelajaran tentang kesederhanaan, rasa syukur, dan tanggung jawab. Ia memutuskan untuk tidak mengambil lebih dari yang ia butuhkan, menjaga keseimbangan antara kekayaan yang ia miliki dan kebaikan yang ia berikan kepada orang lain. Dengan langkah pelan, ia meninggalkan gua itu, meninggalkan sebagian besar harta karun di dalamnya. Di luar, angin malam bertiup lembut, membawa bau segar dari sungai yang mengalir tenang. Arman tahu bahwa hidupnya telah berubah, tetapi ia juga tahu bahwa kekayaan sejati ada dalam kebijaksanaan dan rasa syukur yang ia pelajari dari kura-kura emas. Hari-hari penuh kemakmuran yang dinikmati keluarga Arman mulai memunculkan tanda-tanda ketidakpuasan di hati beberapa penduduk desa.
Gosip tentang kura-kura emas yang menjadi sumber keberuntungan keluarga itu tersebar luas, meskipun Arman dan Rini berusaha sekuat tenaga untuk menjaga rahasia tersebut. Mata-mata penuh kecurigaan sering mengamati rumah mereka, dan langkah-langkah kaki yang tak dikenal terdengar di sekitar sungai pada malam hari. Di antara para penduduk, seorang pria bernama Surya merasa terobsesi untuk menemukan kebenaran. Surya yang selama ini merasa bahwa nasib tidak pernah berpihak padanya, melihat kekayaan keluarga Arman sebagai bentuk ketidakadilan. Ia yakin bahwa jika ia dapat memiliki kura-kura emas itu, hidupnya akan berubah untuk selamanya. Pada suatu malam yang gelap saat keluarga Arman sedang terlelap, Surya menyelinap keluar dari rumahnya dengan membawa sebuah karung dan senter. Ia mengikuti jejak kura-kura emas yang sering terlihat menuju sungai. Dengan rasa tamak yang menguasai dirinya, Surya akhirnya menemukan gua tempat kura-kura itu biasa beristirahat. Mulut gua yang tersembunyi di balik semak belukar tampak seperti pintu menuju dunia baru baginya. Tanpa berpikir panjang, ia menyibak tanaman yang menutupinya dan masuk ke dalam. Di dalam gua, Surya terpesona oleh kilauan harta karun yang tersebar di dasar kolam kecil. Emas, permata, dan perhiasan bersinar dalam cahaya lampu senternya, membuat matanya berbinar penuh harap. Namun saat ia mencoba mendekati kura-kura emas yang sedang beristirahat di tepi kolam, makhluk kecil itu menggerakkan tubuhnya perlahan, seolah memberi peringatan. Surya mengabaikannya. Dengan tangan gemetar, ia berusaha menangkap kura-kura itu dan memasukkannya ke dalam karungnya. Tiba-tiba suara gemuruh memenuhi gua. Batu-batu besar di dinding gua mulai bergerak, dan lantai di bawah kaki Surya bergetar hebat. Ia panik, mencoba melarikan diri sambil membawa karungnya, tetapi terlalu terlambat. Atap gua runtuh, menutup pintu masuk sepenuhnya. Di dalam kegelapan, kura-kura emas terluka akibat runtuhan batu, dan Surya hanya bisa terduduk ketakutan di sudut gua yang tersisa. Di rumah, Arman terbangun mendengar suara gemuruh dari arah sungai. Ia segera menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi. Bersama Rini, ia bergegas menuju gua, di mana ia menemukan pintu masuk yang kini tertutup oleh bebatuan besar. Di sela-sela batu, ia melihat karung milik Surya yang tertinggal. Dengan rasa khawatir, ia menyadari bahwa kura-kura emas mungkin berada di dalam. Selama beberapa jam, Arman dan Rini berusaha membersihkan reruntuhan dengan alat seadanya. Mereka tahu bahwa waktu sangat berharga untuk menyelamatkan kura-kura emas, makhluk yang telah membawa perubahan besar dalam hidup mereka. Meski merasa putus asa, mereka tidak berhenti berusaha. Akhirnya setelah kerja keras yang melelahkan, mereka berhasil membuka celah kecil yang cukup untuk masuk. Di dalam gua, mereka menemukan kura-kura emas yang terluka di dekat kolam. Dengan hati-hati, Rini mengangkatnya, sementara Arman membantu Surya keluar dari reruntuhan. Wajah Surya tampak penuh penyesalan, tetapi tidak ada kata-kata yang diucapkan. Ia pergi tanpa sepatah kata, meninggalkan gua dan desa keesokan harinya. Arman dan Rini membawa kura-kura emas kembali ke rumah, merawatnya dengan penuh kasih sayang. Kura-kura itu perlahan pulih, tetapi sesuatu yang aneh terjadi. Akses menuju gua kembali terbuka secara ajaib, seolah-olah memberikan mereka kesempatan kedua. Namun kali ini, keluarga itu memutuskan untuk menjaga rahasia tersebut sepenuhnya. Mereka tahu bahwa kekayaan yang berlebihan dapat membawa keserakahan dan kehancuran. Kehidupan mereka kembali sederhana, tetapi mereka merasa lebih bahagia daripada sebelumnya. Kekayaan sejati, mereka sadari, bukanlah emas atau permata, melainkan kebersamaan, rasa syukur, dan pelajaran tentang kebaikan hati. Setiap malam, keluarga Arman senantiasa berdoa kepada Allah SWT, memohon petunjuk dan perlindungan. Mereka percaya bahwa semua keajaiban yang mereka alami adalah bagian dari kehendaknya. Dengan menjaga iman dan bersikap rendah hati, mereka berusaha menjalani hidup yang penuh berkah. Di bawah sinar matahari pagi, kura-kura emas kembali ke sungai, meninggalkan jejak kecil di tanah basah. Dalam hati mereka, Arman dan Rini tahu bahwa mereka telah membuat keputusan yang benar. Keajaiban itu tetap ada, tetapi kini menjadi bagian dari kehidupan yang penuh kesederhanaan dan makna.